Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Eh, Selamat pagi anak-anak ustazah. Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini ustazah mau mengucapkan kata-kata dulu sedikit kepada teman-teman teman antuna yang ada di kelas ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Ustazah secara pribadi mengucapkan selamat kepada anak ustazah, walaupun ini pelajaran fisika nggak apa-apa lah, kita sedikit untuk motivasi gitu kan. Kepada Askia Khairunisha, Masya Allah, ini adalah salah satu contoh yang baik ya. Meskipun dalam keadaan ya begini, kita tidak bertatap muka, belajar hanya melalui kalian hanya mendengarkan suara ustazahnya gitu kan, tapi tidak menurunkan semangat Ananda untuk menyelesaikan target belajar, target menghafal Al-Quran ini luar biasa, Masya Allah sekali gitu kan. Nah, ini adalah salah satu pembelajar yang dia tahu bahwa belajar itu bukan untuk gurunya, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Dia menghafal Al-Quran itu, dia akan mendapatkan kebaikannya di dunia ataupun di akhirat, bukan semata-mata karena target yang ditetapkan di sekolah ini ya. Kalau cuma sekedar target kan sekolah hanya menetapkan 3 juz, nanti kalian tamat bisa disetarkan, nah kalian akan lulus seperti itu kan. Namun Ananda Askia bisa menyelesaikan 30 juz, memang itu dari SMP ya, tapi Masya Allah luar biasa, barakallah. Dan Ustazah berharap ini bisa menjadi motivasi untuk anak-anak Ustazah yang lain, dan juga terkhususnya juga kepada Ustazah gitu. Mudah-mudahan bisa lah, walaupun tidak bisa seperti Askia, tapi kita bisa paling tidak mencontoh semangat yang dia berikan ke kita gitu kan. Ingatlah bahwa janji Allah itu tidak akan pernah tidak ditepati gitu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memang memuliakan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan yang paling ininya adalah yang mengamalkannya juga, itu yang paling utama ya. Nah, jadi anak-anak ustazah, kalau ada yang masih malas-malasan menghafal Al-Quran, menyetorkan hafalannya, setorannya ke ustazah-ustazahnya, atau bahkan sampai ustazahnya emosi-emosi karena ditelepon tidak diangkat atau yang lain-lain, nah ini jadi ini pacuan untuk kita semua ya. Oh iya ya, harus semangat rupanya. Ya memang harus semangat gitu. Ya anak-anak ustazah ya. Selamat, sekali lagi selamat untuk anak ustazah. Terus belajar, jangan pernah puas dengan apa yang Ananda peroleh. Dan yang paling utamanya itu sekarang adalah bukan hanya sekedar hafalannya segitu, tapi bagaimana kita mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan gitu ya, dan juga istiqomah insyaallah ya murojaahnya. Baik, kita lanjutkan kembali anak-anak ustazah. Di minggu lalu kan kita sudah membahas tentang apa namanya, hukum Biot dan Safar. Kita bahas tentang hukum Lorentz ya, hukum Lorentz yaitu yang menggunakan kaidah tangan kanan ya. Jadi si Lorentz itu menyatakan bahwa gaya yang ditimbulkan oleh medan magnet pada arus listrik ya, tentang gaya yang ditimbulkan oleh medan magnet pada arus listrik, dimana dia katanya gayanya itu bisa kita tentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jika tangan kanan dibuka dengan ibu jari menunjuk ke arah arus I, dan keempat jari lain yang merapat menunjukkan arah medan magnet, sedangkan jempol kita atau ibu jari itu adalah merupakan arus listrik. Nah, inilah dia gambarnya nih ya. Jadi seperti ini ya. Kalau kita cara ngingatnya biar gampang, gaya Lorentz itu FBI. Anak-anak saja pasti
sering mendengarkan kata-kata FBI, ya kan? Rumusnya itu FBI. F-nya itu ya gaya Lorentz, B-nya adalah induksi magnetiknya atau medan magnetnya, I-nya itu adalah arusnya. Jadi kalau dia nanti ada dia dibuat panjangnya juga kali dengan panjang dari kawatnya itu juga ya. Plus magnetik sama dengan listrik. Magnet juga ada namanya flux, kan kemarin kita udah bahas tentang konsep flux ya. Apa itu flux ya? Jadi kalau flux listrik itu kan apa namanya, garis-garis hayal medan listrik yang dia itu tegak lurus terhadap garis normalnya gitu kan. Nah jadi konsep untuk flux listrik ini sendiri ditemukan oleh Michael Faraday. Nah ingat gak pelajaran kita di kimia kemarin tentang hukum Faraday, ya kan? Nah jadi antara kita ini kimia dan fisika dia tuh sinkron. Dia Michael Faraday ini dia penemu di kimia dan juga di fisika karena juga ilmunya juga berkaitan ya, yang menggambarkan bahwa medan magnet sebagai garis-garis yang dinamakan dengan garis medan magnet. Jadi garis-garis medan magnet yang semakin rapat menunjukkan medannya semakin kuat. Sama kan? Kalau di listrik juga kalau dia semakin banyak dia garis-garis medan listriknya, artinya dia medan listriknya semakin kuat, arus listriknya semakin kuat. Nah, untuk flux magnet dinyatakan sebagai banyaknya garis. Nah, banyaknya garis. Jadi kalau semakin banyaknya garis medan magnet berarti akan semakin besar juga fluxnya. Banyaknya garis medan magnet yang dilingkupi oleh suatu luasan daerah tertentu dalam arah yang tegak lurus ya. Tegak lurus terhadap garis normalnya maksudnya, yang melewati sebuah luasan itu maksudnya. Nah kalau Ustazah misalkan, Ustazah tunjukkan dulu ilustrasinya ya. Nah jadi ini misalnya nih buku nih ini sebuah luasan. Nah anggap ini pulpen Ustazah ini adalah garis medannya ya. Jadi ini ada 1, 2, 3 nih. Nah kalau ini dia nih kan tegak lurus ini, yang tegak lurus, jadi itulah namanya flux gitu kan. Kalau dia nanti arah medannya itu datangnya ke sini, datangnya mereng misalnya seperti ini kan, pokoknya dia masih bisa menyentuh luas permukaan itu, berarti ada fluxnya juga walaupun dia tegak lurus seperti ini atau seperti ini miring. Dia datanya kalau dia miring berarti nanti dia pakai sudut gitu kan. Tapi kalau misalnya ini luasannya, tapi daerah medan magnetnya itu arahnya begini, jadi tidak menyentuh si permukaan, tidak menyentuh si permukaan. Jadi kalau baik dia pada medan magnet atau medan listrik ya, tidak menyentuh si permukaan. Jadi kalau dia posisi seperti ini ya, tidak menyentuh permukaan seperti ini, berarti dia tidak ada namanya flux, tidak ada flux ya. Jadi syaratnya itu memang harus menyentuh sebuah permukaan ya, luasan gitu. Nah udah kemarin itu ya, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal saja. Nah Ustazah buatkan contoh soalnya. Baik, ini kita buat contoh untuk ini dulu ya, induksi magnetik. Misalnya contohnya kita sekalian memurojaah kembali yang kita bahas kemarin itu induksi magnet. Induksi magnet itu kan kemarin ada kita bahas induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus, ya kan? Masih ada kan catatannya ya anak-anak Ustazah ya? Ada kita bahas induksi magnet di sekitar kawat yang berarus, ada di sekitar kawat melingkar berarus di sekitar kawatnya, tapi lalu ada di
pusat kawat yang melingkar, ada juga di induksi magnet pada solenoida, baik dia di ujungnya ataupun di pusat solenoidanya, ada juga pada toroida. Bisa ya membedakan solenoida dan toroida. Kemarin saya bilang kalau yang dikatakan dengan solenoida, dia itu lilitan kawatnya berupa panjang dia gitu. Tapi kalau toroida, dia solenoida yang dilengkungkan gitu, menjadi bulat. Jadi bulat ya. Nah, kita buat contoh misalnya sebuah kawat lurus ini kita nggak usah banyak-banyak sebenarnya ya. Kalau Ustazah ingat, kita cerita sedikit dulu. Kalau Ustazah ingat pas waktu ujian nasional kakak-kakak kalian, tapi kan kalau kalian sepertinya tidak ada lagi ujian nasional. Biasanya nih untuk induksi magnetik yang misalnya yang pada kawat listrik, pada kawat melingkar berarus, tidak terlalu sering muncul soalnya, memang paling ada satu misalnya kayak gitu ya. Jadi makanya tidak terlalu mendalam, nggak usah terlalu mendalam kali kita bahas ya. Ini contoh sebuah kawat lurus yang vertikal, berarti dia adalah kawat lurus yang berarus, bukan yang melingkar ya. Kawat lurus yang vertikal dialiri arus sebesar 5 ampere. Arus sebesar 5 ampere. Tentukanlah besar induksi magnet di sebuah titik berjarak 10 cm di sebelah kanan kawat itu. Nah, katanya kan dia ada sebuah kawat lurus. Oh ya udah, berarti nanti kita cari besar induksi magnet, rumus besar induksi magnet untuk kawat lurus berarus. Nah, itu kan rumusnya kemarin apa? B sama dengan mu 0 dikali arusnya dibagi dengan 2VA. Apa itu kemarin A? A-nya itu adalah R-nya, jaraknya. Jadi mu 0 itu kan besarnya 4 kali 10 pangkat minus 7, 4pi ya, 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber ampere meter ya, dikali dengan arusnya katanya sebesar 5 ampere. Arusnya adalah 5 dikali 5 per 2pi kali A nya di sini adalah sebesar 10 cm. 10 cm itu berapa meter? Iya, 0,1 meter. Udah kalikan 4 kali 5 20 pi kali 10 pangkat minus 7 per 2 kali 0,1 0,2 pi 20 bagi 0,2. Nah, berapa itu? Kita peroleh nanti hasilnya sebesar 10 pangkat minus 5. Dari mana itu? Ini 20, biar kita gampang nih, 20 2 kali 10 pangkat 1 pi kali 10 pangkat minus 7. Oh maaf, sudah, per 2 kali 10 pangkat minus 1 pi. Nah ini V-nya mati nih kan, sama dengan 2 bagi 2 1. Oke, ini 10 minus 1 naik ke atas jadi positif 1 ya kan. Positif 1 tambah positif 1 positif 2, berarti sisa negatif 5. 1 kali 10 pangkat minus 5 Tesla atau Weber per meter kuadrat gitu. Oke, itu dia. Kita buat satu lagi contohnya, habis itu baru kita buat untuk yang siapa? Hukum gaya Lorentz. Ini kita buat misalnya seperti ini. Contoh,
sebuah solenoida, kalau dibilangnya solenoida ya udah berarti solenoida lah itu. Rumus solenoida V mu 0 kali tapi tergantung dia apakah di ujung apakah dia di pusat gitu kan. Kalau dia nanti di ujung solenoida mu 0 kali jumlah lilitan kali arus dibagi dengan 2 kali panjangnya gitu ya. Nah, sebuah solenoida memiliki panjang 24 cm dan 480 lilitan. Panjangnya berarti L-nya 24 cm. Lilitan N-nya 480. Yang pertama yang ditanya adalah tentukan besar magnet di pusat solenoida. Tadi yang diketahui adalah panjangnya 24 cm. Berikutnya lilitannya atau N-nya 480 lilitan. Yang ditanya pertama adalah induksi magnetnya B-nya di pusat solenoida. Yang kedua, induksi magnetik pada ujung solenoida. Nah kan kita udah tahu nih apa rumusnya, kalau dia di pusat atau dia di ujung solenoida. 24 cm dulu ubah ke meter berapa itu? Berarti dia dibagi ya 0,24 meter. Oke, baik. Sudah, untuk yang A rumusnya untuk di pusat solenoida B sama dengan mu 0 kali jumlah lilitan kali arusnya dibagi dengan panjang kawatnya. Mu 0-nya nilainya sebesar 4 pi kali 10 pangkat minus 7 dikali dengan jumlah lilitannya 480. Dikali dengan arusnya dibagi panjangnya sebesar 0,24 atau kita ubah menjadi 24 kali 10 pangkat minus 2. Sama dengan 480 dikali 4. Di sini V 4 ke 8 32, 3 4 kali 4 16, 19 193 V kali 10 pangkat minus 7 I per 24 kali 10 pangkat minus 2 V. Nah ini V nya tetap ada nih V. Habis. Tinggal bagikan 193 dibagi 24 berapa tuh? 193 bagi 24 8,04 kita bulatkan aja jadi 8 ya. 8 kali 10. Nah ini minus 2 naik ke atas berarti menjadi positif 2, berarti sisa menjadi minus 5I. Nah ini Weber per meter kuadrat. Ini untuk pusat solenoida. Bagaimana jika dia di ujung solenoida? Untuk ujung solenoida persamaannya adalah B sama dengan mu 0 dikali dengan N dikali dengan arusnya dibagi dengan 2 kali L-nya, karena namanya di ujungnya jadi dia 2L. Separohnya L. Kalau di ujungnya berarti 2L gitu. Sama 4 pi sama dengan ini, cuman yang bawahnya aja kali 2. Berarti 100, langsung saja 193 V kali 10 pangkat minus 7I per 24 kali 2 berarti 48 kali 10 pangkat minus 2 pi. Bagikanlah dia dulu. 193 dibagi 48 jadi 4,02 sama dengan ini jadi separohnya aja 4,02. Udah kita bulatkan 4 aja, 4 kali 10 pangkat minus 5 sama Weber per meter kuadrat atau Tesla. Nah gitu dia. Oke, kita lanjutkan lagi anak-anak ustazah. Nah ini contohnya yang ada di buku kita tentang ini udah kita bahas sebelum ini kemarin ya.
Oh, ini tentang hukum Lorentz ya. Ini contohnya gaya Lorentz. Sekawat sepanjang 60 cm dialiri listrik 3 ampere. Sepanjang berarti L-nya 60 cm berarti 0,6. Dialiri arus listrik 3 ampere, I-nya 3 ampere. Lalu berada dalam medan magnet berarti B-nya 0,05 Tesla. Hitunglah gaya Lorentz berarti F. Rumusnya tadi adalah F sama FBIL. B-nya udah tinggal masukkan aja, gampang itu insyaallah ya. Namun mungkin sedikit ada yang harus kita tambahkan apabila formulasi hukum Lorentz itu, tapi ini cuman tambahan aja ya, tambahan sedikit saja karena kita selama daring ini tidak usah terlalu luas-luas sekali materinya. Ya hanya sesuai dengan apa yang ada Ustazah buat di sini aja ya. Tapi ini hanya untuk tambahan ilmu. Untuk gaya magnetik itu dia misalnya pada jari-jari lintasan partikel bermuatan dalam medan magnet, misalnya nanti kalau dia lintasannya misalnya kayak lintasan bulat ya, atau dia gaya magnet pada kawat listrik yang berarus, baik dia yang sejajar, ada dua kawatnya sejajar. Jadi dia nanti ada lagi tuh formulasinya ya. Jadi besar gaya Lorentz pada dua kawat yang sejajar berarus. Ini di waktu waktu ujian nasional ini pernah ada gitu, makanya Ustazah bilang. Jadi ada nih dua kawat misalnya ya, ada dua kawat, sudah dua buah kawat dialiri oleh arus listrik. Nah, ini kawat pertama I1, ini I2. Sudah. Nah, otomatis kan katanya ada ini kan formulasi gaya Lorentz di sini. Ada gaya di sini, ada gaya. Nah, ini adalah gaya untuk kawat satu, ini gaya untuk kawat yang kedua. Jadi gaya Lorentz pada dua kawat lurus berarus, jika arah arusnya sama, gaya Lorentz-nya akan saling menarik. Dah, apabila arah arusnya sama, ini misalnya nih, dah, ini ada dua buah kawat kan, arah arusnya sama-sama ke atas, maka gaya Lorentz-nya akan saling tarik menarik. Sebaliknya, apabila ada dua buah kawat, namun arusnya berlawanan, I1 satu ke atas, satu lagi ke bawah, ini I2-nya, maka gaya Lorentz akan saling tolak menolak, gitu dia. Saya ulangi, untuk gaya magnet pada kawat sejajar berarus, apabila ada dua kawat yang sejajar dialiri oleh arus listrik, apabila arah arusnya searah, dua kawat itu arusnya searah, maka gaya Lorentz akan tarik menarik. Sebaliknya, apabila dua kawat itu arusnya berlawanan, maka sebaliknya juga gayanya itu akan terjadi tolak menolak. Nah, jadi besarnya gaya Lorentz pada dua kawat sejajar berarus itu yang memiliki panjang L, besarnya gaya Lorentz pada ini ya, yaitu bisa kita buat dengan persamaan F sama dengan mu 0 masih sama rumusnya, dikali dengan arusnya dua-duanya, I1 kali dengan I2 dikali dengan L dibagi dengan 2VA. Ini adalah persamaan gaya Lorentz untuk dua buah kawat berarus yang sejajar, baik dia itu nanti jika arah arusnya searah atau dia berlawanan. Cuman tinggal kalau searah dia tarik menarik, kalau dia berlawanan dia akan mengalami tolak menolak, gitu dia ya. Nah, sepertinya sudah habis materi kita tentang induksi magnetik. Kita lanjutkan di minggu depan tentang apa kita di minggu depan ya.
induksi Faraday. Nah, ini bisa kita lanjutkan. Nah, namun di sini Ustazah tambahkan sedikit lagi tentang magnet. Jadi di awal kan sudah pernah kita bahas bahwasanya magnet itu dia sifat kemagnetan itu ada, dia itu magnet yang diciptakan dari alam, ada yang diciptakan oleh manusia. Jadi magnet itu sifatnya ada 3. Ada yang sifat bahan, maksudnya sifat kemagnetan bahan itu ada 3. Ada namanya diamagnetik, ada namanya paramagnetik, ada namanya ferromagnetik, ya. Dia, para, ferro. Kalau dikatakan diamagnetik itu dia yang sifat kemagnetannya lebih kecil dibandingkan udara. Jadi contohnya itu kayak emas. Jadi maksudnya sifat nggak bisa kita jadikan magnet, gitulah istilahnya. Kalau dia dikatakan paramagnetik, contoh diamagnetik tadi misalnya kayak emas itu kan nggak bisa dijadikan jadi magnet, ya. Atau misalnya perak, bismut, ya, atau misalnya seng, itu nggak bisa dijadikan jadi magnet. Tapi kalau dia paramagnetik, yang dia akan termagnetisasi oleh magnet luar. Maksudnya dia memang tidak bisa, tapi bisa jika magnet. Tapi jika misalnya medan magnet luar itu dihilangkan, bahan paramagnet itu tidak akan menyimpan efek magnetisasi. Maksudnya dia bisa ditarik magnet, tapi dia tidak bisa menyimpan sifat kemagnetan, misalnya kayak aluminium, magnesium gitu kan. Jadi bahan paramagnet itu bisa ditarik oleh magnet tapi lemah dia. Tapi kalau dia ferromagnetik, nah inilah dia bahan yang bisa ditarik oleh, sangat baiklah, inilah bahan magnet yang bisa dijadikan sebagai magnet yang permanen, ya. Jadi jika dia dikenai sama magnet luar misalnya, maka bahan ini akan memperkuat medan magnet luar tersebut, ya. Jadi sifat kemagnetannya pun dapat hilang jika dipukul-pukul atau dipanaskan pada suhu tinggi. Contohnya itu adalah pada besi dan baja. Nah, ini besi dan baja itu sifat kemagnetannya sangat tinggi. Kalau kita di kimia nanti kita akan belajar itu sifat sifat periodik unsur. Kita akan membahas tentang sifat kemagnetan itu juga. Jadi makanya saya bilang keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Sifat unsur itu kan kita bahas satu persatu. Misalnya hidrogen, sifatnya adalah seperti ini, baik sifat fisik ataupun sifat kimianya. Dan nanti kita akan membahas logam itu akan kita bahas sifat kemagnetannya. Tujuannya itu untuk apa? Makanya orang yang belajar kimia atau fisika atau misalnya untuk peningkatan kecanggihan teknologi zaman sekarang itu, ya kita harus perlu memahami sifat daripada unsur-unsur. Bagaimana sifat kemagnetannya, bagaimana sifat daya hantar listriknya, bagaimana dan lain-lain sebagainya. Itu yang dipahami. Makanya kalau zaman dahulu misalnya handphone itu dia tebal-tebal besar-besar, atau komputernya besar. Kalau sekarang itu udah makin kecil, makin tipis gitu kan, karena penyederhanaan setelah dipahami sifat-sifat unsur-unsur tertentu. Itu aplikasinya banyak sekali sebenarnya dalam kehidupan kita. Kemarin kan sudah ada Ustazah singgung juga, misalnya kayak pasti tahulah yang namanya motor listrik, atau alat ukur listrik kayak galvanometer. Nah, itu dia pakai aplikasi konsep magnet itu. Atau misalnya alat kesehatan, ada yang pakai gelang magnet dan kalung magnet yang digunakan sebagai terapi. Itu kok bisa gitu kan? Itu kan kalau sekarang banyak kali marak di mana-mana itu. Jadi kok bisa dia dikalungkan, digelangkan gitu kan? Jadi kan tubuh kita ini kan memang ada muatan-muatannya, ada muatan positif dan negatif, ada ionnya gitu. Jadi muatan-muatan listrik yang ada di dalam tubuh kita itu yang bereaksi dengan medan magnet. Dengan konsep ini, gelang itu ataupun kalungnya itu dibuat sebenarnya untuk
membuat kesehatan kita itu stabil dengan sistem apa namanya, pengaturan sistem kemagnetan di dalam tubuh kita. Jadi makanya banyak orang yang menggunakan kalung kesehatan atau apa namanya, gelang kesehatan gitu, itu dia konsepnya. Nah, mungkin itu saja dulu anak-anak ustazah materi kita pada hari ini. Kita lanjutlah minggu depan. Ustazah kasih nanti kalian satu latihan ya, satu saja insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.